Calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi hari ini disampaikan ke DPR. DPR optimis prosesnya akan cepat. Sepertinya sudah satu suara semua juga di Komisi 3, Komisi Hukum DPR. Betulkah begitu dan apa saja yang harus dibereskan Kapolri baru nanti? Kita berbincang dengan Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Mas Arsul Sani bergabung melalui Zoom. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semoga ya kita semua ya. Mas Arsul Alhamdulillah, Sani, ya. sudah satu suara di Komisi 3 untuk calon tunggal ini? Saya kira begini, Putri, ini kan proses di DPR itu proses persetujuan, ya. Nah, proses persetujuan itu outputnya nanti adalah sikap DPR menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, kalau kemudian tidak menyetujui itu kan harus ada alasan luar biasa. Kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, pilihan DPR itu ya menyetujui atas calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden kepada DPR. Ya, jadi itu bukan soal satu suara atau dua suara, ini kan soal itu tadi bahwa DPR harus melakukannya dengan cara yang profesional, akuntabel, dan tentu juga transparan. Kalau misalnya dilihat dari fraksi saja misalnya, dari fraksi Anda, Ya, bagaimana sikapnya? tentu kami menghormati pilihan yang dipilih oleh Pak Presiden Jokowi dalam hal ini memilih Komjen Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Kapolri berikutnya. Tentu sekali lagi ini karena memang hak prerogatifnya Presiden, ya tentu harus kami hormati. Tetapi karena memang DPR memiliki kewenangan konstitusional, kewenangan undang-undang ya untuk memberikan persetujuan atau tidak persetujuan, maka proses di DPR juga harus dilakukan. Hanya sekali lagi, saya kira kami seperti biasa di DPR, kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa yang terkait dengan rekam jejak dan lain sebagainya, maka rasanya pilihannya ya memang menyetujui itu kurang lebih. Ya. Kalau misalnya dilihat dari beberapa informasi yang sudah beredar sejak sepanjang hari ini gitu, Mas Arsul, rata-rata memberikan tone yang positif atas pilihan ini. Betul, karena apa? Karena kan yang namanya calon Kapolri itu tentu adalah pejabat utama sebelumnya dan sampai sekarang sampai diangkat sebagai Kapolri adalah pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Tentu sebagai pejabat utama kami ini sudah berinteraksi, bahkan rata-rata berinteraksi sejak misalnya yang menjadi Kapolri itu dulunya misalnya menjadi Kapolda atau menduduki salah satu jabatan di Mabes Polri. Jadi kami ini sudah tahu, ini bukan orang yang baru kami kenal lah. Jadi rata-rata kami juga sudah mengetahui ya track record-nya. Ya. Mas Arsul, saya mengutip pernyataan Anda yang mengatakan bahwa tugas Kapolri ke depan harus memastikan bahwa polisi bisa menegakkan hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Konkretnya seperti apa ini, Mas? Jadi begini, tentu kan kita mengetahui bahwa yang namanya Polri itu adalah penegak hukum utama di negara kita ini. Ya, kalaupun ada lembaga penegak hukum lain, maka itu tidak seluas Polri kewenangannya di dalam melakukan tugas-tugas penegakan hukum. Nah, karena itu penegakan hukum yang ideal itu tidak hanya sekedar misalnya terpenuhinya unsur-unsur pasal, alat-alat bukti, ya, sehingga itu proses hukum dijalankan. Kalau itu baru memenuhi satu aspek penegakan hukum saja, yakni kepastian hukum. Tetapi penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus tertentu, itu juga sangat memerlukan aspek keadilan hukum dan kemanfaatan. Artinya, Polri dalam hal ini juga Kapolri itu ke depan itu perlu juga mengembangkan pendekatan-pendekatan lain di mana ruang untuk keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu juga menjadi pertimbangan, menjadi putusan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu ya
kami di DPR itu akan mendorong diterapkannya prinsip-prinsip keadilan restoratif justice dalam proses-proses penegakan hukum. Sehingga tidak semua kasus-kasus hukum, terutama yang menyangkut kasus orang per orang dan bukan merupakan kejahatan ras, kejahatan dengan kekerasan, itu bisa diselesaikan dengan model pendekatan keadilan restoratif yang ujungnya bukan mengirim orang yang diduga sebagai pelaku atau terbukti sebagai pelaku itu ke penjara. Oke. Hal ini sebenarnya juga sudah diungkapkan beberapa waktu lalu. Ya. Ini juga diyakini sebagai salah satu cara untuk juga ikut mengurangi kapasitas di mengurangi Betul, kepadatan Putri. di lapas dan lain sebagainya. Iya. Halangan terbesar kalau menurut Anda, Mas Arsul, untuk menerapkan hal-hal seperti ini di mananya? Katakanlah oke, Kapolri misalkan memang ingin mereformasi dan ingin mengedepankan pendekatan secara humanis misalnya untuk bisa menyelesaikan termasuk restoratif justice itu. Tapi jika di bawah-bawahnya kemudian tidak firm dan tidak mau melakukan pendekatan seperti itu, akan juga tidak berjalan dengan baik kan? Betul. Jadi tentu untuk meluaskan ya penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum kita, ini memang perlu pembenahan sistemik. Nah, kalau kita bicara pembenahan sistemik, maka kita bicara juga soal kelembagaannya ya. Artinya di Polri sendiri harus dipersiapkan ya aparatur kepolisian untuk memahami tentang pendekatan-pendekatan restoratif justice ini. Yang kedua, tentu landasan hukumnya, ya, ketentuan perundang-undangannya. Nah, ini tidak menjadi tugas Polri, tetapi menjadi tugas pembentuk undang-undang, utamanya pemerintah dan DPR untuk membenahi ya hukum acara kita juga, hukum pidana material juga. Nah, dalam konteks ini kami sudah sepakat di DPR bahwa di periode ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, ya, KUHP itu harus juga kita revisi, harus juga kita rubah untuk membuka ruang yang lebih besar bagi pendekatan-pendekatan keadilan restoratif. Dan yang paling penting tentu adalah kita membenahi budaya hukumnya juga ya di kalangan penegak kita. Itulah yang kita sebut sebagai pembenahan secara sistemik itu. Jadi wajah Polri seperti apa yang diharapkan Komisi 3 akan terbentuk ketika nanti ketok palu Kapolrinya yang baru pilihan tunggal ini? Ya, tentu adalah wajah Polri yang sebetulnya ini sudah dicanangkan oleh pimpinan Polri sebelumnya, paling tidak dalam catatan saya sejak Pak Tito Karnavian, itu wajah Polri yang promoter, ya, profesional, modern dan terpercaya. Nah, itu dalam bahasa yang lebih konkretnya adalah ketika melakukan tugas penegakan hukum itu tidak hanya menekankan pada kepastian hukum saja, tapi juga melihat sisi keadilan hukum dan juga sisi kemanfaatan hukum. Sehingga kalau ini bisa diterapkan, ya, harapannya ya suara-suara minor di tengah masyarakat seperti hukum itu hanya tajam ke bawah, tapi seringkali tumpul kalau ke atas, ini akan masing bisa kita minimalisir. Oke. Mas Arsul, baik, kita akan melihat nanti uji kelayakan dan kepatutan dilakukan pekan depan ya, Mas Arsul ya? Iya, betul. Kita akan mulainya besok ya dengan melakukan penelusuran rekam jejak dengan lembaga-lembaga terkait. Kemudian tanya jawabnya adalah pekan depan. Oke, baik. Kami tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Sehat-sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.